Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kiri Indonesia akan mempresentasikan hasil implementasi server all-in-one berbasis Ubuntu Server sebagai pemenuhan tugas post-test percobaan judul 6 praktikum sistem operasi, di mana proyek ini bertujuan untuk membangun satu server pusat lokal yang mengelola data, website ganda, keamanan proxy, dan juga simulasi notifikasi email. Dimana tujuan utama dari proyek ini adalah mengintegrasikan 4 layanan utama Linux dalam satu mesin localhost. Dimana di sini terdapat 4 layanan, yaitu layanan Apache 2 sebagai web server, kemudian ada MySQL sebagai database server, ada Squid sebagai proxy server, dan juga DNS lokal atau DNS utils. Oke, sebelum dimulai di sini kita melakukan kita install dulu dengan perintah sudo apt update untuk mengecek apakah ada update terbaru. Kemudian di sini kita melakukan sudo apt install dari 4 server tadi, yaitu ini Apache 2, MySQL server, Squid, DNS utils, mini ya, untuk jika nanti ada perlu yes. Selanjutnya kita akan menyiapkan basis data untuk aplikasi secure code-nya, dimana pembuatan database dan pengguna khusus kita masuk ke from MySQL sebagai root dengan perintah sudo MySQL minfo. Kemudian kita membuat database-nya di sini, database ini diberi nama securecorp_db. Kemudian kita membuat usernya sini, user admin dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita ada grant all privilege untuk memberikan aksesnya. Default dan exit. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk verifikasi dari database yang tadi dengan perintah MySQL minfo admin code. Secure show database-nya sudah bisa dilihat ya apa saja. Untuk meresolusi domain project securecorp.local dan mail securecorp.local, kita perlu mendaftarkan IP server di file /etc/host. Nah, dimana untuk menambahkan entry DNS lokal kita menggunakan perintah nano. Jadi sudo nano
bekas etc. Kita menambahkan IP server yang tadi kita IP server kita dan juga nama domain yang udah kita buat tadi. Jadi di sini kita masukin IP server dan juga nama domainnya itu projectsecurecop.local dan juga mailsecurecop.local. Selanjutnya ini kita keluar dulu dari nanonya. Kemudian kita membuat 2 directory dan 2 file virtual host untuk memisahkan konfigurasi kedua website ya. Nah, perintahnya itu pakai sudo make direction var domain yang project SecureCop dan juga nanti yang domain yang SecureCop. Setelah itu kita akan membuat file konfigurasi yang baru, dimana kita pakai perintah nano ya, sudo nano Oke, di sini ada server admin. Sini oke, nah ini kita save. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan konfigurasi yang baru dan juga mengaktifin konfigurasi default dari Apache-nya. Nah, ini kita pakai perintah sudo a2 nsite project configuration. Ini menjalankan perintah sudo a2 site 000 default.config. Nah, dimana perintah ini digunain untuk menonaktifkan konfigurasi virtual host Apache defaultnya. Jadi biar dia nggak bertentangan dengan konfigurasi custom yang baru kita aktifin tadi. Selanjutnya kita nge-restart Apache-nya dengan perintah sudo system start Apache. Nah, restart ini digunain supaya semua perubahan konfigurasi yang udah kita aktifkan dan terapkan tadi bisa berfungsi di sistem. Selanjutnya kita gunain Squid sebagai proxy servernya untuk menyaring atau memfilter dari lalu lintas webnya dan juga nyatat aktivitas dari akses yang kita lakuin sebelumnya. Nah, di sini kita bakalan ngakses 5 terakhir dan juga kita mastiin Squid ini jalan di background atau di latar belakang. Nah, ini kita pertama lakuin perintah sudo systemctl status Squid. Nah, perintah ini tuh untuk ngelihat apakah traffic ini melalui proxy yang kita catat. Yaitu kita crawl min proxy. Biasanya karena kita pakai port 3128 jadi kita pakai http localhost 3128 dan juga min i. Kemudian untuk ngecek 5 terakhir yang kita lihat, kita akses, yaitu sudo
tail min n 5 varlox. Selanjutnya di sini untuk memenuhi kebutuhan notifikasi email kita gunain mail utils sebagai alat sederhana untuk mengirim notifikasi. Jadi kita pakai sudo apt install mail utils mini. Nah, untuk contoh notifikasinya itu kita bisa pakai. Nah, yang terakhir kita memverifikasi bahwa semua layanannya itu bisa berjalan dan dapat diakses dengan benar. Nah, kita di sini gunain perintah untuk verifikasi status layanan, yaitu sudo system ctl status atau c2 sudo system ctl status mysql sudo system ctl status square. Kemudian ada kita verifikasi untuk fungsionalitas dari web servernya. Curl project.stircup.local stircup mail stircup. Yang terakhir kita memverifikasi database-nya atau fungsionalitas database-nya. Jadi pakai perintah mysql show database. Nah, ini adalah hasil database yang ada, yang udah kita buat, semuanya bakal tampil di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.